Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zain Permana di sini. Ketemu lagi di segmennya curhat ya, buat teman-teman yang mau curhat, cerita soal kisahnya. Jangan segan-segan untuk nge-direct message aja ke Instagramnya Zain Permana ya. Dan di segmen ini seperti biasa saya akan bacakan curhat yang udah masuk dan akan dibahas. Kira-kira kita bisa ngambil pelajaran apa dari kisah orang yang curhat ini gitu ya. Dan ini juga kan jadi salah satu media saya untuk menjawab pertanyaan, untuk memfasilitasi teman-teman kalau mau curhat, dan barangkali ada teman-teman yang relate sama kisah yang diceritakan sehingga bisa dapat pelajaran atau gambaran, seperti ini ya jika aku mungkin mengalami kasus atau peristiwa yang serupa. Yuk kita mulai sekarang untuk membacakan curhatan yang udah masuk sebagai berikut ya. Assalamualaikum Kang, katanya, semoga Akang sekeluarga sehat selalu. Saya mau curhat nih. Di keluarga suami saya ada anak adik saya yang gampang banget main pukul, tendang-tendang kalau lagi marah atau ada sesuatu yang diinginkan dari orang lain. Misal ingin merebut makanan atau mainan punya orang lain. Bahkan suka teriak-teriak katanya. Nah, usia anaknya mau masuk 5 tahun, anak perempuan, dan saya jadinya ketakutan tiap kali pulang kampung ya ketemu si anak ini. Ya, karena tiap anak saya pulang ke Bandung lagi, anak saya berubah drastis karena meniru saudaranya itu ya. Pernah beberapa kali saya ingatkan ibunya, tapi seperti tidak terima, bahkan sampai bilang itu hal yang wajar, namanya juga anak kecil katanya. Dari pihak keluarga suami pun sama, nggak ada yang support untuk memperbaiki kebiasaan si anak. Jadinya bingung nih saya harus bagaimana, karena kalau terus-terusan seperti itu nggak bagus buat anak saya. Wah, ini ada emak-emak yang concern sama anaknya, karena ada keponakannya ya, anak saudaranya, yang ternyata suka tantrum kali ya, dan suka agresif ya, suka agresi. Nah, kita akan bahas soal itu ya, tantrum dan agresi. Yuk, mari kita mulai pembahasan. Oke, bismillah, kita mulai bahas aja ya. Apa yang kira-kira sahabat kita ini, sang bunda ini ya, bisa lakukan untuk kemudian kekhawatirannya tidak terjadi ya. Kekhawatiran bahwa anaknya pun akan berperilaku yang sama. Nah, gini nih, yang perlu diperhatikan tuh gini. Saya pengen ngomentarin dulu tentang anak orang lain ya. Jadi jangan sampai kita punya pikiran ingin mengubah anak orang lain, apalagi bilang sama ibunya atau orang tuanya ya, ayahnya atau ibunya, karena pasti tersinggung ya. Karena yang diungkit adalah ego, bahwa jadi kamu bilang aku nggak bisa ngedidik anak aku gitu ya. Walaupun memang kenyataannya enggak, tapi kayaknya itu suatu hal yang mending dihindari ya. Jadi jangan berusaha untuk mengubah orang lain. Karena sulit ya ngubah anak orang ya. Anak sendiri aja susah sebetulnya ya kita asuh, kita didik, apalagi anak orang lain. Itu yang ingin saya komentarin pertama. Makanya kita mendingan lebih baik fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yaitu apa? Yaitu apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk memberikan rangsangan atau stimulasi supaya anak tidak tantrum ya. Tantrum tuh mengamuk ya. Kalau ada keinginan tuh harus segera diwujudkan, dan kalau tidak terwujud, punya hambatan atau tantangan dikit aja, dia akan ngamuk, dia akan merusak, ya, biasanya agresif, jadi berusak, berniat menyakiti orang lain gitu ya, kalau keinginannya mendapatkan hambatan atau tantangan. Nah, kan kita nggak mau seperti itu ya. Itu yang disebut dengan tantrum ya, episode tantrum, mengamuk dan berbuat agresif. Maka apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencegah anak nggak tantrum nih? Apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita perlu tahu dulu gini, kalau anak ngamuk itu, kesel itu, gemes itu, karena pertama, dia tidak punya cara lain, dia nggak punya alternatif ya, cara lain untuk mengekspresikan sesuatu yang ingin dia ekspresikan. Kebayang nggak pengen sesuatu tapi kehambat,
kesel, terus dia nggak bisa mengungkapkan lewat kata-kata, lewat ekspresi. Makanya ekspresi yang dia ingat langsung, alamiah, natural, otomatis adalah ngamuk, menghancurkan, merebut, teriak-teriak, nangis. Karena itu pilihannya, dia nggak punya pilihan lain gitu. Andai aja gitu ya, nah ini mulai nih, andai aja dia punya pilihan lain, dia punya alternatif lain, punya cara lain, maka dia pasti akan milih itu. Apalagi kalau cara yang lain itu berhasil. Cara apa? Yaitu mengekspresikan lewat kata-kata. Nah, makanya tugas kita sebagai orang tua, supaya anak tidak mudah ngamuk, supaya anak tidak mudah marah, merajuk, teriak-teriak, dan kemudian akhirnya bertindak agresif dengan mukul, nendang, dan lain-lain karena nggak punya ekspresi, yaitu ajak untuk sebanyak-banyaknya mengenal kata-kata. Ajak untuk anak menemukan cara berekspresi. Dan itu nggak bisa mudah dan cepat diajarkannya, tapi perlu pelan-pelan. Jadi sejak kecil banget, bahkan sejak di dalam kandungan, memang ibunya, apalagi sahabat kita yang curhat ini, harus mulai sering melakukan storytelling, menceritakan, bercerita tentang apapun. Boleh bilang, Bunda hari ini senang banget, soalnya begini. Jadi kasih banyak paparan, kasih banyak variasi kata-kata, jadi perbanyak vocabulary, perbanyak perbendaharaan kata bagi anak untuk bisa mengekspresikan diri. Dengan begitu dia akan menemukan cara, menemukan kata-kata untuk mengekspresikan apa yang dirasa. Nah, masalahnya jangankan anak ya, bahkan orang tua, ayahnya, ibunya juga nggak ngerti harus ngomong apa, harus mengekspresikan apa ketika dapat emosi tertentu. Lagi marah, bingung kan gimana cara ngomongnya, maka yang ada ngamuk. Ayahnya, bundanya juga sama aja kan, bisa jadi dicontohin sama ayah bundanya, teriak, melotot, kemudian mukul meja, dan lain-lain, kan bisa jadi dapat contoh dari ayahnya. Bayangkan ada orang-orang yang bisa marah tapi dengan kata-kata. Kak, papa nggak suka ya kalau ini begini, gimana kalau begitu. Itu padahal marah, tapi marahnya solutif dan konstruktif ya, karena punya pilihan cara untuk mengekspresikan apa yang dirasa. Nah, ini sih yang harusnya dilakukan ya. Jadi bukan fokus ke anak orang lain, fokus ke anak kita. Yuk banyakin baca cerita terhadap mereka, supaya mereka punya perbendaharaan kata yang banyak. Kalau punya perbendaharaan kata yang banyak, bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya punya perbendaharaan kata yang banyak juga. Kalau dua-duanya punya perbendaharaan kata yang banyak, akan banyak cara juga untuk mengekspresikan sebuah kejadian atau perasaan. Itu cara pertama ya. Yuk banyakin cerita sama anak kita, banyakin ngobrol sama anak kita, banyakin storytelling ke anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sering-sering mengeksplorasi, mengelaborasi soal perasaan. Baik perasaan kita juga perasaan anak. Misal, kalau anak belajar atau pulang main dari sesuatu, dari sebuah tempat, dari sebuah wahana permainan, habis main sama teman-teman, ditanya, bagaimana perasaannya? Apa yang terjadi? Senang tuh karena apa? Sedih karena apa? Takutnya karena apa? Itu dieksplor supaya dia tahu, oh ini tuh namanya sedih, senang, takut, kaget. Jadi kita mengeksplorasi emosi anak. Yang dua hal itu penting supaya anak tadi gak tantrum, gak ngamukan, gak agresif, gak menyakiti orang lain. Dan itu juga jadi sehat buat kita sebagai orang tuanya, karena kita pun sambil ngajak anak, sambil merehabilitasi, merenovasi kemampuan kita mengenali emosi. Itu mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih atas curhatannya ya, sahabat yang udah DM ini. Dan barangkali teman-teman punya tips ketiga atau keempat terkait hal ini ya. Kalau dari saya kan 2 itu tadi. Tapi barangkali ada tips lain, boleh share di kolom komentar. Jangan lupa like jika teman-teman suka sama video ini, dan share ke teman-teman atau bunda-bunda atau ayah-ayah yang membutuhkan. Kalau mau curhat juga boleh DM aja ke Instagram Zain Pramana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.